menjadi berbeda pendapat atau bagaimana? Baik, kita akan lihat videonya. Saudara, sebuah pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur memiliki tradisi sholat tarawih dan witir. Lati kana alaiha qabla ruku'ihi. I'tidal itu berdiri dengan kondisi keadaan itu seperti dia sebelum ruku, mingkiamin posisinya sebelum ruku. Nah, dia begini kemudian ruku, semakin khusyuk itu. Faktanya wallahualam saya tidak tahu ya hati orang ya, tetapi saya berpikir kayaknya kalau cepat gitu orangnya nggak fokusnya kepada Allah deh, tapi kepada bacaan si imam kayaknya deh. Sebab bagaimana dia tidak lalu khusyuk kepada Allah kalau ternyata imamnya sudah sujud saat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa Al-Kalam yang berbahagia, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami tim Bahsul Masail Al-Kalam yang hari ini tentu akan bawa isu yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Khususnya ini biasa kita lihat ketika Ramadan, bagaimana hukum sholat cepat seperti kereta ekspres gitu. Ini mungkin ini sudah masalah lama ya, sehingga menjadi candaan. Istilahnya pulhuai itu kan dia juga kritikan untuk orang-orang yang sholat cepat atau mungkin sholatnya panjang dan seterusnya. Tapi yang menarik ini ada sebuah fatwa dari MUI Blitar yang mengangkat tentang bolehnya sholat cepat. Pertanyaannya, di mana posisi tumak ninah? Bukankah tumak ninah itu rukun? Bener khilaf. Kalau Syafi'iyah itu bukan rukun tumak ninah itu. Iya. Sunnah. ada kaum Nanti silahkan dijawab. Tapi ini saya akan kasih prolog dulu. Tapi kalau Hanabilah itu rukun. Ya, maka apakah karena sebab ini menjadi berbeda pendapat atau bagaimana? Baik, kita akan lihat videonya. Saudara, sebuah pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur memiliki tradisi sholat tarawih dan witir yang dilakukan dengan sangat cepat. Seberapa cepat kali sholat sunat di bulan suci Ramadan itu dilakukan sebanyak 23 rakaat, namun hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Kebayang bagaimana ekspresnya ya. Ya, dan meski super cepat, namun Majelis Ulama Kabupaten Blitar menyatakan sholat tersebut tetap sah. Beginilah jalannya sholat tarawih yang digelar di masjid milik Pondok Pesantren Mambaul Hikam Desa Manteman, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sholat tarawih dari ukuran 23 rakaat ini berlangsung super cepat, yaitu sekitar kurang dari 10 menit. Meski begitu, ribuan jamaah dari berbagai wilayah di Blitar, Tulungagung, dan Kediri selalu memenuhi areal masjid ini. Gerakan sholat tidak ada yang berubah, hanya saja gerakan dan bacaan sholat harus dipercepat mengikuti imam. Para jamaah sholat mengaku tidak ada yang aneh dari pelaksanaan sholat tarawih ini. Mereka telah terbiasa melakukan sholat qilat di masjid ini. Menurut pimpinan Pondok Pesantren, sholat tarawih yang berlangsung cepat ini pertama kali dilakukan oleh pendiri pondok Kiai Haji Abdul Ghafur sekitar tahun 1907. Alasannya masyarakat sekitar pondok merupakan masyarakat pekerja yang sulit untuk diajak sholat sunat setiap kali bulan Ramadan. Kebiasaan sholat qilat ini ternyata bisa bertahan hingga saat ini. Kita tidak merupakan tradisi dan juga kita tidak melanggar syariat. Apa yang kita lakukan ini tidak lepas dan tidak keluar dari ajaran Islam. Pondok Pesantren Mambaul Hikam berdiri sekitar abad 18 dan kini jumlah santrinya mencapai lebih dari 1000, datang dari berbagai wilayah di tanah air.
Sholat cepat di pondok pesantren ini hanya dilakukan untuk sholat tarawih dan witir saja. Sementara untuk sholat lainnya, khususnya sholat wajib, dilakukan dengan waktu seperti sholat pada umumnya. Menanggapi sholat super cepat ini, Majelis Ulama Kabupaten Blitar mengatakan bahwa sholat tersebut tetap sah. Sholat yang dilakukan dengan cepat itu dianggap tetap memenuhi rukun tumanina. Untuk gerakan dan bacaan sholat, di dalam sholat sendiri kaidahnya yang penting bacaannya sempurna dan memenuhi syarat rukun. MUI Blitar berpendapat sholat super cepat ini adalah bagian dari ikhtiar agar umat bisa dimudahkan nyambung dengan Allah dan tidak memikirkan hal lain kecuali fokus kepada sholat. Baik, itu tadi fakta dan fatwa MUI Blitar terkait permasalahan sholat cepat atau sholat super cepat. 23 rakaat hanya ditempuh 10 menit. Ini luar biasa dan katanya ini diperbolehkan karena tidak mengurangi gerakan sholat dan memenuhi syarat tumanina. Kalau benar seperti itu, ya silahkan nanti para asatid SL Kalam bisa memaparkan argumentasi dan dasar-dasar kitab ya terkait masalah sholat cepat. Ya baik, mungkin kita karena belum mendapatkan naskah argumentasi atau dalil fatwanya ya tidak bisa kita kritisi secara umum. Tapi dari yang tadi disampaikan dalam reportase, di antara argumentasi kebolehannya adalah satu, tidak mengurangi syarat rukun. Bagaimana saya mau mengatakan? Itu jelaskan tata cara sholat, kemudian bagaimana rukuk, bagaimana sujud. Itu kan sudah dijelaskan secara perinci dalam kitab-kitab fikih, mau mazhab apapun seperti itu. Dan juga kalau kita bicara dari dalam Al-Quran gitu, sholat itu selalu idiomnya adalah aqama yuqimu wa yuqimuna sholat. Tidak sekedar yusallun atau ya'maluna sholat wa yaf'aluna sholat, tapi aqama yuqimu, menegakkan. Yang tadi di video itu bagaimana dia bisa menegakkan sholat. Jadi kalau kita baca beberapa penafsiran itu maksud aqama yuqimu wa yuqimuna sholat adalah satu, melaksanakan sholat dengan istiqomah. Yang kedua, melaksanakan sholat dengan syarat dan rukun yang terpenuhi. Nah jadi kalau tadi dikatakan tidak ada gerakan yang dikurangi, ya faktanya jelas ada dong. Karena kita lihat tadi rukuk dan sujudnya itu jelas tidak sempurna, ya kan? Itu satu. Yang kedua kemudian di antara alasannya adalah karena yang agak unik itu yang terakhir tadi, agar orang fokus beribadah kepada Allah dan tidak mikir yang lain. Jadi dipercepat itu agar khusyuknya tidak terganggu. Jadi lebih mendekatkan kepada Allah, lebih ingat Allah. Ya pertanyaan saya adalah emang cepat dan lamanya waktu itu mempengaruhi fokus dan takarrub kita kepada Allah? Kayaknya kok nggak bisa disebut sebagai alasan yang kuat gitu. Kalau dasarnya orang takarrub atau dekat ataupun bisa istilahnya fokus kepada Allah, mau lama juga. Dan ada kisah gitu, masih di daerah yang relatif dekat itu, di Lirboyo itu ada, seingat saya ada Gus Maftuh almarhum gitu ya. Itu sholat tarawihnya itu dimulai 8:30 pada Isya sampai subuh. Dan itu beliau bilang dengan bahasa Jawa, artinya adalah ya kalian semua tahu saya sholat tarawihnya gimana, ya kan? Kalau kuat ya silahkan, kalau enggak ya. Artinya apa? Ya ternyata ada juga orang yang fokus, khusyuk kepada Allah. Berapa jam tadi berarti? Jadi argumentasi bahwa semakin cepat semakin khusyuk itu, faktanya wallahualam saya tidak tahu ya hati orang ya. Tetapi saya berpikir kayaknya kalau cepat gitu orangnya nggak fokusnya kepada Allah deh, tapi kepada bacaan si imam kayaknya deh. Sebab bagaimana dia tidak lalu khusyuk kepada Allah kalau ternyata imamnya sudah sujud. Saat sujud bagaimana orang kemudian khusyuk kepada Allah kalau ternyata imamnya sudah rakaat kedua? Mestinya malah akan fokus kepada imam. Nah, apalagi tadi disampaikan oleh komentar jamaah itu sholat sambil olahraga, itu bagaimana khusyuk kepada Allah. Jadi argumentasi yang kedua lebih khusyuk kepada Allah itu menurut saya kurang kuat. Lalu yang ketiga apa Ustaz Ciki tadi alasannya bolehnya? Jadi syarat rukun terpenuhi, lebih mendekat kepada Allah,
Yang ketiga apa? Saya lupa nanti. Ada 3 kan ya. Yang memenuhi syarat tumakninah. Memenuhi syarat tumakninah. Kalau di beberapa kitab yang kita ketahui itu kan syarat tumakninah itu selama atau sependek bacaan subhanallah, tapi juga itu dalam bacaan yang sedang, tidak terlalu lama, kayak subhanallah itu kan panjang. Tapi juga subhanallah nggak kayak begitu juga ya tadi, yang mu'tadil lah, sedang lah. Nah, jadi tadi yang dilakukan itu kayaknya juga belum memenuhi syarat tumakninah itu sependek yang saya amati kan seperti itu. Ya, sekali lagi kalau memang bentuk dan pengamalan sholat cepat itu seperti di video tadi, namanya juga kurang memenuhi syarat wa yuqimunas shalah, belum memaknai syarat tumakninah. Dan kalau alasannya lebih mendekatkan, lebih biar orang lebih khusyuk, ya nampaknya juga kayaknya tidak kuat, karena buktinya ada orang yang sholatnya lama seperti Gus Mahfud tadi, meskipun ya mungkin Gus Mahfud 1 banding berapa lah, tapi kan ada ternyata kan, jadi tidak bisa dikatakan sebagai syarat yang kuat lah. Dan sekali lagi tadi misalnya di prolog disebutkan bahwa untuk melatih masyarakat untuk senang melakukan sholat sunnah kan seperti itu. Ya sekali lagi juga pertanyaannya, melatih kok sampai bertahun-tahun tadi menurut saya. Itu kan katanya sudah diamalkan begitu sampai bertahun-tahun kan. Apalagi kalau pondoknya sudah berdiri sejak tahun 18 gitu kan. Mau melatih apa lagi? Latihan mau sampai berapa tahun? Kalau menurut maksud saya, kalau dasarnya orang malas itu ya malas aja. Kalau orang semangat itu ya nggak usah dilatih, atau mungkin hanya latihan 1-2 hari, 1-3 kali Ramadan selesai lalu meningkat. Itu yang saya maksud. Latihan kalau setiap tahun itu bagaimana? Itu bukan latihan kan. Jadi menurut saya dalil atau alasnya terlalu diada-adakan kan seperti itu. Wallahu ta'ala. Baik. Nah, ini apakah benar tumakninah dalam Syafi'iyah itu adalah bukan rukun? Ustaz Mujib. Kalau dalam kitab Syafi'i ya, ada tafsir, memang tafsir. Ini dalam kitab Fathul Qorib ya, Fathul Qorib itu arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Ada 18 di antaranya ya. Di antaranya wal khamisu ar-ruku'u wasadisu at-tuma'ninatu fihi. Ya, ruku', kemudian tumakninah dalam ruku'. Kemudian wasabi'u ar-raf'u wal i'tidalu ya. Kemudian wasaminu at-tuma'ninatu fihi ai al-i'tidali. Artinya tadi rukuk juga harus tumakninah, kemudian bangun dari rukuk i'tidal juga harus tumakninah. Watasi'u as-sujudu marrataini ya. Sujud ya. Wal asyiru at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-10 tumakninah dalam sujud. Artinya dalam madhab Syafi'i itu tumakninah itu bagian dari rukun. Hanya memang khilafnya di i'tidal dan julus, memang ada khilaf ya. I'tidal dan julus baina sajdatain itu memang khilaf. Tapi fir ruku' wa sujud muttafaq bahwa itu min arkanis shalah, bagian dari rukun-rukun sholat. Artinya memang kenapa nggak wajib? Ada makalah seperti itu, Tapi juga apa itu kalau kitab ini ada semuanya ini. Kitab Fathul Qorib, tumakninah i'tidal ya harus tumakninah, rukuk harus tumakninah, sujud harus tumakninah, ya. Julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud itu pun perlu tumakninah. Artinya dalam mazhab Syafi'i tumakninah itu bagian dari rukun sholat. Jadi kalau sampai tidak ada tumakninah dalam hal itu, mungkin ya, batasannya akan enggak jelaskan enggak batasan dalam fikih Syafi'i. Memang di sini tumakninah itu wahya sukunu ba'da harokatin, diam ya setelah gerak. Kalau kita lihat tadi kan gini, belum aja diam gini, sudah gini kok. Bangun dari rukuk itu belum sempurna, sudah sujud kok. Di mana tumakninahnya coba? Artinya menurut Ustaz Muji ini enggak sah. Yubtilu shalah. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz di sini baik sholat itu dia imam, makmum, munfarid ya, isra yang sampai menghilangkan tumakninah la yajuzu mutlaqan bal huwa yubtilu shalah. Enggak sah sholat seperti itu. Baik.
Ya. Insyaallah. Baik, satu. Ya, menambah ini kalau kita perhatikan ini persis seperti kisah musius sholah ya. Kisah musius, bahkan kayaknya lebih parah ini ya kalau kita lihat, kayaknya lebih parah. Itu hadis musius sholah, hadis muttafaq alaih yang secara ringkasnya Nabi SAW memperhatikan ada sahabat yang sholatnya kurang tumak ninah ya di 4 gerakan ya, di 4 gerakan yaitu sujud ya, itu sampai diberi contoh satu persatu oleh Nabi. Sujud, iktidal, ruku, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud itu harus betul-betul tumak ninah ya. Dan kenapa tumak ninah ini menjadi rukun? Terbukti Rasulullah SAW sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengingatkan mereka ya setelah diberitahu ya, dengan perkataan irji ya, fasoli fa innaka lam tusol. Jadi dianggap belum sholat ya. Bahkan ini lebih parah dari kisah musius sholat itu. Jadi kalau dikatakan tadi tidak ada rukun yang hilang atau ditinggalkan tuh, ya ditinggalkan tuh jelas, yaitu sujud dengan tumak ninah, iktidal dengan rukuk dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, dan julus ya dengan tumak ninah, itu yang ditinggalkan. Maka sholat seperti ini ya tidak diragukan lagi, sebagaimana pernyataan Rasul irji ya, fasolli fa innaka lam tusolli ya. Ini berarti sholat seperti itu batal karena ada 4 minimal ya, ada 4 rukun yang tidak dipenuhi. Begitu Ustaz. Ada yang lagi? Lain lagi nih? Ustaz Heri atau Ustaz Abdul Hakim? Masyaallah. Mungkin menambahkan sedikit saja. Banyak nggak apa-apa. Ana setuju dengan semua pendapat Ustaz yang ada. Beliau mengatakan tidak menyalahi syariat melihat tumak ninah itu. Dari mana pendapat itu ya kita nggak pernah tahu. Memang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in Syarh Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa ada rukhsah untuk sholat sunnah untuk tidak tumak ninah ketika iktidal dan duduk antara 2 sujud. Itu aja. Selain itu Anda nggak tahu. Selain itu di kitab mana itu yang ngomong bolehnya menghilangkan tumak ninah itu nggak, dimana nggak tahu. Alasan Syekh adalah bahwa syariat duduk antara 2 sujud dan syariat iktidal hakikatnya itu syariat fasal atau pemutus untuk ke inti dari rukun yang datang berikutnya, yaitu sujud atau sujud. Allahu ta'ala alam. Jadi dari rukuk ke sujud kan rasanya aneh, maka disyariatkan ada iktidal, katanya seperti itu. Tapi kan itu pendapat yang kita sendiri juga tidak tahu sumbernya dari mana ya. Kalau dengan tegas bagaimana disampaikan oleh Ustaz Parman tadi, menukil hadis Rasulullah, riwayatnya kuat sekali, sahih, bahwa tumak ninah syarat secara umum, nggak ada istilah salat sunnah maupun salat wajib. Dan tumak ninah ini statusnya rukun yang ada di setiap rukun-rukun gerakan sholat. Allah ta'ala. Bahkan pengertian iktidal ya, wal iktidalu qaiman alal hayati allati kana alaiha qabla ruku'ihi. Iktidal itu berdiri dengan kondisi keadaan itu seperti dia sebelum ruku, mingkiamin, posisinya sebelum ruku. Nah, dia begini, kemudian ruku, setelah ruku belum sempat begini sudah sujud, itu kan menyalahi iktidal. Apalagi kalau kita kembalikan ke perintah umum Nabi ya. Iya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Udah jauh itu. Rasul mengatakan sholli qaiman. Iya. Atau fasjud hatta tatma'ina sujud, warka hatta tatma'ina ruku'an, fasjud hatta tatma'ina sujud, dan seterusnya itu. Muttafaq alaih wa alaikum bisakinah. Ada ya. Nabi sholat sunnahnya kan panjang-panjang. Iya. Ya.
Sebenarnya tidak ada contoh yang lebih baik melainkan contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Perkara boleh tidak yang kita bahas itu. Nah, forum ini sepertinya mengarah ke tetap tidak boleh dan bisa membatalkan sholat karena tidak adanya tumakninah, dan tumakninah termasuk rukun sholat. Begitu? Sepakat? Baik, sepakat ya. Saya kira itu pembahasan kalam. Jadi hukum sholat dengan gerakan cepat atau sholat yang menafikan gerakan tumakninah itu tidak sah dan batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.